Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan belajar mengenai getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kamu berpikir bagaimana seseorang dapat mendengar bunyi? Apakah yang dimaksud dengan bunyi? Dari mana bunyi berasal? Kita membutuhkan alat indera berupa telinga untuk mendengar. Di dalam telinga terdapat berbagai struktur yang memiliki fungsi tertentu sehingga dapat mendeteksi adanya vibrasi mekanis atau getaran hingga terjadilah proses mendengar. Dari sini, kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas karunia telinga yang diberikan kepada kita. Lalu, tahukah kamu bahwa getaran dan gelombang juga banyak dimanfaatkan dalam pengembangan teknologi? Misalnya, untuk melihat kondisi bayi melalui alat ultrasonografi atau USG. Lalu, untuk mendeteksi kedalaman laut. Untuk mengetahuinya lebih banyak, ayo kita pelajari materi ini dengan penuh semangat. Untuk mengetahui hal tersebut, mari kita pelajari terlebih dahulu mengenai yaitu yang pertama getaran, yang kedua gelombang, yang ketiga bunyi. Pada pertemuan ini kita hanya pelajari mengenai getaran dan gelombang terlebih dahulu. Yang pertama kita akan belajar mengenai getaran. Semua benda akan bergetar apabila diberi gangguan. Benda yang bergetar ada yang dapat dilihat secara kasat mata karena simpangan yang diberikan besar. Ada pula yang tidak dapat dilihat karena simpangannya kecil. Benda dapat dikatakan bergetar jika benda bergerak bolak-balik secara teratur melalui kesetimbangan. Untuk memahami tentang getaran, perhatikan tentang bandul sederhana berikut ini. Sebuah bandul sederhana mula-mula diam pada kedudukan 0. Kedudukan 0 ini kita sebut dengan kedudukan setimbang. Lalu bandul ditarik ke kedudukan A dengan simpangan kecil. Simpangan kecil artinya dengan sudut yang kecil. Saat dilepas dari kedudukan A, bandul bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik A, O, B, O, dan A. Pergerakan ini disebut dengan satu getaran. Adapun ciri getaran, adanya amplitudo dan simpangan terbesar. Setiap kali bergetar, bandul memiliki waktu yang dibutuhkan. Lalu apa saja yang mempengaruhi getaran tersebut? Agar memahami hal tersebut, mari kita perhatikan video demonstrasi sederhana berikut ini. Pada video ini terlihat bahwa sebuah bandul diletakkan pada sisi atas ini dengan panjang kira-kira 0,99 meter. Lalu diberikan simpangan. Simpangan ini harus kurang dari 10 derajat. Nah, saat bandul dilepas, dia akan bergerak ke kanan ke kiri. Pada saat bergerak ke kanan kiri inilah yang disebut dengan satu getaran. Nah, untuk pada video ini kita juga dapat melihat periode bandul tersebut. Nah, periode bandul tersebut dapat dilihat pada lintasan yang tertera ini. Jadi dengan satu periode getaran atau satu periode itu bandul bergerak dari sisi kiri ke sisi berlawanan arah secara bolak-balik. Nah, pada video tersebut kita dapat lihat bahwa periode bandul tersebut
selama 2 detik. Periode sendiri merupakan waktu yang dibutuhkan untuk satu getaran. Nah, pada video ini kita dapat melihat periode tersebut adalah selama 2 detik. Berdasarkan video tersebut, kita dapat menentukan yaitu yang pertama periode. Periode merupakan waktu yang dibutuhkan oleh penut untuk menempuh satu kali getaran. Untuk persamaan periode sendiri merupakan T sama dengan T besar adalah periode dan T kecil adalah waktu dibagi dengan N adalah jumlah getaran. Selanjutnya ada frekuensi. Frekuensi merupakan banyaknya getaran dalam 1 sekon. Frekuensi kita lambangkan dengan F kecil, dan untuk persamaan frekuensi adalah F sama dengan N dibagi T. N adalah jumlah getaran dan T adalah waktu. Lalu hubungan antara frekuensi dan periode adalah T sama dengan 1/F dan F adalah 1/T. Apakah kamu tahu faktor yang mempengaruhi periode getar? Nah, periode getar dipengaruhi oleh panjang tali pada ayunan. Semakin panjang tali, maka semakin besar periode getarnya dan semakin kecil frekuensinya. Nah, contoh soal getaran. Jika ayunan sederhana bergetar sebanyak 60 kali dalam waktu 15 sekon, tentukan A. Frekuensi ayunan, B. Periode ayunan. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui apa saja yang ada dalam soal ini. Di soal ini diketahui N sebanyak 60 kali, yaitu ini yang bergetar sebanyak 60 kali, berarti ini N sama dengan 60 kali. Selanjutnya, dalam waktu 15 sekon, berarti T-nya adalah 15 sekon. Yang ditanya adalah frekuensi ayunan, itu dilambangkan dengan F kecil. Kemudian yang B yaitu periode ayunan. Untuk penyelesaiannya, yang A untuk frekuensi ayunan, rumus untuk frekuensi ayunan itu kan F sama dengan N per T. N-nya kita ketahui 60, T-nya kita ketahui 15 sekon. Jadi F sama dengan N per T sama dengan 60 dibagi 15 sama dengan 4 Hz. Selanjutnya B. Yang B adalah periode. Periode ayunan kan rumusnya T sama dengan T kecil dibagi N. T kecil adalah waktunya yaitu 15 sekon, N-nya adalah jumlah getarannya yaitu 60 kali. Jadi periodenya adalah T sama dengan 15 dibagi 60 sama dengan 0,25 sekon. Selanjutnya kita akan belajar mengenai gelombang. Jadi gelombang itu kan getaran yang merambat melalui medium. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita perhatikan demonstrasi sederhana ini. Nah, jika kamu memukul panci di dekat wadah yang berlapis plastik yang di atasnya ditaruh segenggam beras, maka beras akan bergetar. Mengapa hal itu terjadi? Ternyata, energi getaran yang dihasilkan dari pukulan panci akan merambat, sehingga menyebabkan plastik tersebut jadi bergerak. Nah, dalam bentuk apa sih sebenarnya energi itu merambat? Nah, energi getaran akan merambat dalam bentuk gelombang. Pada perambatan gelombang, yang merambat adalah energi, sedangkan zat perantaranya tidak ikut merambat, hanya ikut bergetar saja. Nah, pada saat kita mendengar, getaran akan merambat dalam bentuk gelombang yang membawa sejumlah energi, sehingga sampai ke saraf yang menghubungkan ke otak kita. Berdasarkan energinya, gelombang dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama gelombang mekanis, yang kedua gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanis memerlukan medium. Memerlukan medium artinya dia memerlukan benda. Nah, misalnya gelombang tali.
gelombang air dan gelombang bunyi. Lalu gelombang elektromagnetik itu dia tidak memerlukan medium, contohnya gelombang cahaya. Nah, pada kali ini kita belajar mengenai gelombang mekanisnya saja. Sebenarnya contoh sederhana pada gelombang mekanis itu pada gelombang tali. Gelombang tali itu dapat dicontohkan pada saat kita belajar ini lompat tali. Kan saat kecil kan kita sering belajar bermain lompat tali ya. Nah, pada saat tali digetarkan itu, di gelombang akan merambat pada tali kan. Nah, gelombang yang merambat itu hanya mengantarkan energi, mediumnya tidak ikut merambat. Jadi berdasarkan arah rambatnya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, gelombang transversal itu gelombang merambat tegak lurus dengan arah getarnya. Gelombang transversal dapat dilihat dari bentuknya ini ya. Bentuknya itu seperti ada bukit dan lembah. Dia menjalar. Sedangkan gelombang longitudinal itu gelombang merambat sejajar dengan arah getarnya. Nah, contohnya ini pada selingki atau per gitu kan. Nah, pada gelombang longitudinal itu akan adanya rapatan dan regangan ini, ada rapatan dan regangan. Untuk mempelajari gelombang transversal lebih lanjut, kita perhatikan video ini ya. Ini kita ibaratkan tali. Ini dikaitkan pada sebuah mediumnya. Nah, ini saat tali digetarkan, dia akan membentuk seperti gelombangan. Nah, gelombang ini kan membentuk sebuah bukit dan lembah. Ketika tali digetarkan, dia akan bergetar ke kiri dan ke kanan. Nah, gelombang yang merambat tegak lurus dengan arah getarnya disebut dengan gelombang transversal. Nah, ketika tali diberi simpangan, tali akan bergetar dengan arah getaran ke atas dan ke bawah. Pada tali, gelombang merambat tegak lurus dengan arah getarnya. Bentuk seperti ini disebut dengan bentuk transversal. Contoh lain dari gelombang transversal pada permukaan air adalah Nah, panjang gelombang pada gelombang transversal ini sama dengan jarak satu bukit gelombang dan satu lembah gelombang. Panjang gelombang transversal sama dengan jarak satu bukit gelombang dan satu lembah gelombang. Nah, contohnya ini satu gelombang dan satu bukit, satu bukit dan satu lembah. Satu bukit itu terdiri dari ini ya, A, B, C, dan satu lembah C, D, E. Jadi satu gelombang pada gambar ini dapat dilihat pada titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E maksud saya. Selanjutnya, simpangan terbesar dari gelombang itu disebut dengan amplitudo. Nah, amplitudo pada ini kita dapat lihat dari titik ini, B,
di aksen. Jadi PPS adalah satu amplitude. Nah, gelombang yang merambat dari ujung ke ujung yang lain memiliki kecepatan tertentu dengan menempuh jarak tertentu dalam waktu tertentu pula. Nah, pada saat kita menggetarkan itu kan tali tersebut bergerak selama sekian waktu gitu kan. Nah, waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang disebut dengan periode gelombang. Nah, periode gelombang disebut dengan T dengan satuannya detik atau sekon. Nah, selanjutnya frekuensi. Frekuensi itu jumlah gelombang yang terbentuk dalam satu sekon. Nah, lambang frekuensi adalah F dan satuannya adalah Hertz atau Hz. Itu bacanya Hertz gitu ya. Selanjutnya gelombang longitudinal. Nah, gelombang longitudinal itu dapat diamati pada selingki atau gas atau periode yang diletakkan di atas lantai. Nah, ketika selingki digerakkan maju mundur secara terus-menerus, akan terjadi gelombang yang merambat pada selingki dan membentuk pola rapatan dan renggangan. Gelombang longitudinal itu memiliki arah rambat yang sejajar dengan arah getarnya. Contoh gelombang longitudinal itu adalah gelombang bunyi. Satu gelombang longitudinal terdiri atas satu rapatan dan satu renggangan. Nilai besaran yang digunakan pada gelombang longitudinal itu sama dengan besaran gelombang transversal, yaitu T, periode, dan frekuensi. Hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, cepat lambat, dan periode gelombang. Pernah gak sih kalian itu memperhatikan cahaya kilat dan bunyi guntur? Nah, saat kamu mendengar bunyi guntur, beberapa saat setelah cahaya kilat akan terlihat. Nah, walaupun guntur dan cahaya kilat muncul dalam waktu yang bersamaan, kamu akan melihat cahaya kilat terlebih dahulu karena cahaya merambat lebih cepat daripada bunyi. Nah, cepat lambat cahaya itu sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Selanjutnya cepat lambat bunyi sebesar 300 meter per sekon. Cepat lambat gelombang dapat dilambangkan dengan V dengan satuan meter per sekon. Nah, untuk kecepatan gelombang, karena kan gelombang itu kan menempuh jarak satu panjang gelombang atau kita disebut dengan lambda dalam waktu satu periode gelombang atau disebut dengan T. Maka kecepatan gelombang dapat ditulis V sama dengan lambda per T. Nah, karena T sama dengan 1 per F, maka cepat lambat gelombang juga dapat dinyatakan V sama dengan F kali lambda. Nah, contoh soalnya, gelombang pada permukaan air merambat dengan panjang gelombang 2 meter. Nah, jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang adalah 0,5 sekon, tentukan A, cepat lambat gelombang, dan B, frekuensi gelombang. Penyelesaiannya, kita ketahui dulu yang di soal itu ada apa saja. Nah, di soal kan diketahui panjang gelombang 2 meter atau disebut dengan lambda 2 meter. Jika waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang adalah T, itu 0,5 sekon. Tentukan cepat lambat gelombang itu V dan frekuensi gelombang itu F. Nah, untuk menjawab soal A yang V, cepat lambat gelombang, V sama dengan lambda per T. Kita masukkan saja lambdanya kan 2 meter, T-nya ada 0,5. Jadi hasilnya cepat lambat gelombang itu nilainya 4 meter per sekon. Selanjutnya untuk mengetahui frekuensi gelombangnya, frekuensi dilambangkan dengan F. F sama dengan 1 per T. Jadi nilai frekuensi adalah 1 per 0,5 sama dengan 2 Hz. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pemantulan gelombang. Nah, apa sih yang disebut dengan pemantulan gelombang? Terus apakah gelombang dapat dipantulkan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita lihat contoh berikut ini. Nah, pemantulan gelombang itu dapat dimulaikan melalui tali yang diberiusikan. Nah, pada ini ya, gambar yang ini. Pada saat tali diberiusikan,
yang merupakan pemodelan untuk gelombang transversal, tali yang sudah mencapai ujung akan mengembalikan gelombang lagi ke arah yang sebaliknya. Peristiwa ini disebut dengan pemantulan gelombang. Jadi pemantulan gelombang adalah peristiwa membaliknya gelombang setelah mengenai penghalang. Gelombang pada tali, pada gambar tersebut, gelombang yang mencapai ujung akan memberikan gaya ke atas pada penopang yang ada di ujung, sehingga penopang memberikan gaya yang sama tetapi berlawanan arah ke bawah pada tali. Nah, gaya ke bawah pada tali inilah yang membangkitkan gelombang pantulan yang terbalik. Nah, cukup sekian materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Want to measure the period of the pendulum, first thing you need to do is set the length to the correct value. Here I have it at 0.99. And then you can pull the pendulum back so that it is less than 10 degrees. So if I go up here, that's too far, so I'm going to go less than 10 degrees. I'm going to put it at 8. And I can release it and let it go. Actually, when you first turn the simulation on, it would be set at normal, so this is the normal speed. And I'm going to go ahead and I'm going to add a stopwatch, and I'm going to add a period trace. And the period trace just shows you, what one complete oscillation is. So it's really hard to start and stop the stopwatch in the normal mode. So I'm going to go ahead and I'm going to hit slow mode, and then I can go ahead and I'm going to go ahead and hit fast again. And then when it starts, let's reset it again. So now when the trace starts, and you don't have to do it when the trace starts, but you can just watch the pendulum. I went ahead and I started the stopwatch when it was at the equilibrium position, and I'm going to go ahead and I'm going to stop it when it reaches the equilibrium position again. So I got exactly 2 seconds. So keep in mind, you don't have to use the trace, the period trace, as long as you start it and then you make sure when it goes back and forth and you stop it at that same location. Or you could start it and it's at its max as long as it gets back to its max. So the trace is just there to kind of help you. Berikut saya akan menjelaskan perbedaan dari gelombang berjalan dan gelombang stasioner, baik ujung bebas maupun ujung terikat lewat analisis PET Colorado. Ya, nah di PET Colorado ini bisa kita buat sebenarnya sumber gelombangnya itu atau sumber getarannya pakai pulsa, osilasi maupun manual. Kalau manual kita sendiri yang menggerakkan. Nah, kita coba untuk osilasi biar dia yang bergetar sendiri ya. Nah, kita play dan ini kita setting pada tali tak berujung sehingga nanti tidak ada pemantulan gelombang. Jadi gelombangnya hanya gelombang datang saja. Nah, ini gelombangnya. Nah, gelombang berjalan seperti definisi yang sudah sebelumnya saya jelaskan, gelombang yang amplitudonya tetap, coba kita kasih garis penanda, maka amplitudonya itu tetap ya, kita lihat ya. Dan kita lihat, kita amati titik-titik di sepanjang tali, dia tidak merambat, tapi dia hanya bergetar naik turun. Nah, itulah gelombang berjalan. Bedanya dengan gelombang stasioner, nah, kita stop dulu, ya kita ulangi. Untuk gelombang stasioner, itu perpaduan gelombang datang dan gelombang pantul.
kita mulai dari ujung bebas. Nah, ini ujung bebas, di mana nanti di ujungnya ini tali bisa naik turun, ya, karena ini dikasih cincin di sini bebas bergerak ya nanti. Kita mulai dari gelombang datang saja, kita kasih 1 pulsa ya. Kita kasih 1 pulsa. Nah, nanti digetarkan pertama ke atas. Apa yang terjadi? Ternyata gelombangnya dipantulkan dari awalnya dari ke atas, dipantulkan dari atas juga. Jadi tidak ada pembalikan fase di situ. Kita ulang supaya lebih jelas. Atau mungkin dengan gerak lambat ya. Nah, ini dia dengan gerak lambat. Nah, ini gelombangnya, gelombang datang. Lalu nanti gelombang pantulnya amati. Nah, gelombang pantulnya dipantulkan dari posisi yang sama dengan gelombang datang. Jadi tidak ada pembalikan fase. Itu yang perlu diingat. Nah, bagaimana kalau misalnya kita padukan gelombang datang dan gelombang pantul? Nah, untuk melihat gelombang datang dan gelombang pantul terjadi perpaduan, nah kita coba play. Nah, ini dia gelombang datangnya. Lalu setelah sampai di ujung, dia akan memantul. Nah, ini dia sudah bergabung gelombang datang dan gelombang pantul. Nah, inilah dia gelombang hasil stasionernya atau hasil superposisinya. Baik, itulah gelombang stasioner ujung bebas. Nah, sekarang kita lihat untuk gelombang stasioner ujung terikat. Pertama kita lihat gelombang datangnya saja, apa yang terjadi di ujung. Dengan 1 pulsa, kita kasih pulsa, gelombang datangnya itu awalnya digetarkan ke atas. Nah, ternyata terjadi pembalikan fase. Terjadi pembalikan fase, sehingga hasil dari perpaduannya akan seperti apa? Nah, kita akan lihat hasil perpaduannya dengan osilasi. Coba dengan normal. Nah, hasilnya akan seperti ini. Inilah gelombang stasioner ujung terikat. Nah, kalau kita dalam gerak lambat supaya lebih bisa kita amati, mungkin kita buat gerak lambat. Nah, inilah gelombang datangnya. Nah, dia akan dipantulkan atau dihempaskan berlawanan fase nih. Nah, ini dia berlawanan fase dengan awalnya. Nah, sehingga inilah hasil daripada perpaduan gelombangnya. Oke, semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih.